Studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Diskusi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Lestari dari UPTD SD Negeri 04 Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, UT Daerah Padang. Diskusi satu terkait dua buah artikel, di mana soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Artikel pertama yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah Fatimah yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau SDGs. Artikel yaitu yang pertama tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang memuat isi sebagai berikut. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dan sadar dalam membantu mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik atau siswa mampu untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya dan dengan aktif mempunyai pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan di masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa pendidikan adalah merupakan ujung tombak suatu kemajuan negara. Persamaan berikutnya yaitu tentang tujuan SDGs, yaitu di antara 17 tujuan SDGs yang keempat yaitu tentang quality education atau pendidikan berkualitas. Kami sebagai guru di UPTD SDN 04 Suliki mengadakan pendidikan yang berkualitas karena pendidikan adalah merupakan investasi jangka panjang. Kami membuka akses untuk semua usia belajar dalam mengenyam pendidikan di UPTD SDN 04 Suliki agar mendapatkan kesempatan belajar sepanjang hayat secara holistik sehingga mampu menciptakan lulusan yang berdaya saing secara global. Selanjutnya persamaannya yaitu tentang kemudahan akses pendidikan. Semua guru dan siswa mendapatkan akses yang mudah ke dalam pendidikan. Di sini adanya transparansi antara orang tua, guru, dan siswa mengenai sistem pendidikan di UPTD SDN 04 Suliki. Yang keempat, kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan yang dimaksud di sini adalah adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara pendidikan di kota dengan pendidikan di daerah, khususnya di daerah kami yang termasuk daerah terisolir. Kesenjangan ini terjadi di semua aspek, termasuk infrastruktur, pemerataan guru, dan sarana serta prasarana pendidikan di SDN kami. Selanjutnya, persamaan yang dimiliki yaitu efektivitas pendidikan, di mana sekarang kurikulum di Indonesia menerapkan pembelajaran mendalam. Pada efektivitasnya, pembelajaran mendalam belum diterapkan di semua lini pendidikan tingkat sekolah dasar. Hal ini disebabkan tidak semua guru mendapatkan materi atau pelatihan serta pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran mendalam di sekolah dasar, sehingga terjadi miskonsepsi oleh guru antara pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan atau sebuah kurikulum baru. Selanjutnya tentang efisiensi pengajaran di Indonesia. Selama ini, masyarakat berasumsi hasil dari belajar itu adalah nilai pada akhir proses pembelajaran, sehingga guru-guru dan orang tua sering mengabaikan proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran hanya sampai tentang hafalan, tidak tentang pembelajaran yang bermakna.
Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan adalah kesamaan yang dirasakan oleh UPTD SDN 04 Suliki, di mana kami tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Di antaranya, kami tidak memiliki UKS, perpustakaan, dan ruang kelas kami berjumlah 4 kelas, itu pun dipakai untuk 1 ruang guru dan 3 ruang untuk belajar. Di antara sekian banyak persamaan, pada artikel 1 ini terdapat 3 perbedaan, yaitu pada artikel disebutkan rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, dan mahalnya biaya pendidikan. Realnya pada UPTD SDN 04 Suliki, prestasi belajar siswa bisa dibilang cukup tinggi dengan adanya siswa kami yang menjuarai tingkat kecamatan di bidang OSN, O2SN, dan FL3SN. Guru-guru di UPTD SDN 04 Suliki sudah memiliki kualifikasi S1 dan guru-guru juga sudah melaksanakan PPG. Dari 7 orang guru, hanya 1 orang yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Mahalnya biaya pendidikan di SD kami tidak terasa karena kami mengoptimalkan dana BOS untuk operasional sekolah dan menunjang kegiatan siswa, sehingga kami dapat menekan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk biaya pendidikan anak-anak. Artikel selanjutnya, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Persamaan pada artikel yang kedua ini bisa dibilang cukup banyak, karena sekolah kami berada di daerah yang terpelosok. Di antaranya, yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah kami tidak memadai untuk standar nasional pendidikan. Di antaranya, ruangan kelas saat ini tersedia 3 ruangan kelas yang dimanfaatkan untuk 6 rombel dengan cara menyekat ruang kelas dengan triplek. Selanjutnya, mobiler seperti papan tulis, lemari, meja guru, kursi siswa juga sudah dibilang rusak ringan. Hal yang paling krusial saat ini yaitu akses ke internet, karena pembelajaran efektif itu bisa dikategorikan jika mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Pada saat ini kami menggunakan WiFi satelit, di mana biayanya 10.000 untuk 2 jam. Jarak ke sekolah. Siswa kami rumahnya berada di lingkungan sekolah sehingga tidak membuat mereka kesulitan untuk menjangkau sekolah. Keadaan geografis. Keadaan geografis sekolah kami berada di daerah yang aman, nyaman, dan asri, sehingga pembelajaran bisa dikondusifkan. Namun di sebalik itu, keadaan geografis sekolah kami pada saat musim hujan itu berada di daerah rawan bencana karena jalur air bah dan rawan longsor. Pada sekolah kami, siswa orang tua bisa mengakses pendidikan. Kami transparansi dalam keuangan. Pembiayaan pendidikan di sekolah kami sepenuhnya ditanggung oleh dana bantuan operasional sekolah. Kami memaksimalkan penggunaan dana operasional sekolah sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan dan persentase yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Pada proses pelaksanaan pendidikan di SDN 04 Suliki, kami melaksanakan pendidikan berdinamika lokal. Pendidikan berdinamika lokal yaitu pendidikan dasar di Indonesia, yaitu memasukkan nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan pembentukan karakter
peserta didik. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yaitu memasukkan pembelajaran budaya alam Minangkabau ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Ini dilaksanakan mengingat bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembinaan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, lingkungan pembelajaran yang efektif. Dikarenakan kami berada di pedesaan, guru dengan leluasa bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru di sekolah kami mampu untuk melayani siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Hal ini ditunjang dengan jumlah siswa di sekolah kami yang satu kelasnya 5 orang, sehingga seluruh siswa terlayani kebutuhannya oleh guru kelas. Soal 2. Bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Soal 2. Bagaimana saran Anda untuk Di sini kami memberikan solusi. Yang pertama yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur berdasarkan urgensi. Sehingga tidak ada sekolah yang merasa dianaktirikan oleh Dinas Pendidikan. Contohnya sekolah kami. Bencana longsor yang menimpa sekolah kami pada tanggal 12 Mei 2024 yang membuat 2 buah ruang kelas rusak total sehingga tidak bisa digunakan. Saat ini kami tidak mempunyai 2 buah ruang kelas. Kami berharap berdasarkan asta-cita dari Presiden Prabowo, yaitu diantaranya pemerataan pembangunan sarana pendidikan, kami termasuk nominasi DAK tahun depan di daerah kami. Selanjutnya, pemerataan pemetaan guru. Pemerataan pemetaan guru diharapkan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru di seluruh daerah. Diharapkan penyebaran guru berdasarkan kebutuhan sekolah di setiap satuan pendidikan. Saat ini, pemerataan guru lebih dominan ke daerah perkotaan. Dan guru-guru yang berada di daerah pedesaan dan pelosok, mereka berlomba-lomba untuk pindah ke daerah masing-masing. Selanjutnya, pembekalan guru tentang kurikulum dan kebaruan ilmu di dunia pendidikan. Hal ini disebabkan dunia pendidikan dan teknologi berkembang pesat. Guru harus terus memperbaharui ilmunya agar tidak ketinggalan dengan perubahan kurikulum, metode, teknologi yang digunakan di kelas. Dengan pembaruan ilmu, guru dapat menerapkan metode pengajaran yang relevan dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Guru yang selalu belajar dan memperbaharui ilmunya mampu memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik bagi siswa. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa karena metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter generasi zaman sekarang. Diskusi soal 3. Menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Artikel menyoroti faktor-faktor sosial politik yang mempengaruhi kualitas pendidikan seperti ketimpangan distribusi guru dan sarana pendidikan terjadi di antara daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya daerah 3T. Kebijakan pemerataan pendidikan menjadi isu penting karena membutuhkan keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan yang berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Program SATAP dan SMED yang dijalankan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan daerah terpencil merupakan respon terhadap tantangan sosial politik tersebut. Isu tingginya biaya pendidikan juga mencerminkan ketimpangan sosial ekonomi yang menjadi masalah sosial politik. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam mengelola dan mereformasi sistem pendidikan menjadi salah satu dimensi sosial politik yang krusial untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia.
Secara sosial budaya, artikel menegaskan fungsi pendidikan sebagai alat pembentukan karakter dan nilai norma generasi muda yang berakar pada kebudayaan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Kesenjangan antar daerah dalam sarana dan prasarana pendidikan juga berkaitan dengan perbedaan budaya dan kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi cara belajar dan kualitas interaksi di sekolah. Upaya peningkatan kualitas guru dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembelajaran juga merupakan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial budaya untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar. Pada artikel kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan menjadi isu sosial politik penting yang mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Artikel menekankan peran pembangunan sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, dan pelatihan guru sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi disparitas pendidikan dan memfasilitasi akses pendidikan yang setara. Artikel juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan publik dan intensif bagi guru di daerah pedesaan sebagai aspek strategis dalam memperbaiki pendidikan dan berkeadilan sosial, sehingga isu politik dan peran negara dalam manajemen pendidikan daerah menjadi sangat sentral. Artikel ini menghubungkan isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar lewat fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan negara berkembang. Isu politik diangkat melalui kebijakan pemerataan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang berkeadilan, sementara isu sosial budaya tereksplorasi lewat pemberdayaan masyarakat lokal serta penyesuaian pendidikan terhadap konteks budaya dan sosial setempat. Upaya ini menjadi strategi penting dalam memperbaiki mutu dan akses pendidikan dasar secara berkeadilan dan berkelanjutan. Demikianlah hasil diskusi sesi 1. Saya Mena Lestari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi sesi